Jadi pada video kali ini di part 1 yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses instalasi Slims. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita mendownload Slims itu sendiri. Nah, di sini karena aku udah download Slimnya, jadi langsung aja kita masuk ke local disk C. Dan jadi setelah kalian download, kalian pindah ke local disk C ya, terus periksa MPP, lalu htdoc, dan di sini ada Slimnya. Nah, ini masih bentuk zip, lalu kita ekstrak saja di sini. Extract here. Nah, lalu setelah extract here, kita ganti namanya menjadi master. Di sini kita ganti jadi master. Tadi kita melakukan extract here di htdoc, lalu kita sudah mengganti namanya menjadi master juga, lalu kita langsung masuk ke localhost. Nah, di sini ketik aja langsung localhost /php myadmin. Setelah itu kita klik new, lalu kita buat database sama seperti nama file yang tadi ya, master. Setelah kita buat database master, lalu kita klik privilege ini atau hak akses, lalu kita klik. Nah, di sini kita klik add user account atau account. Nah, di sini kita buat nama yang sama yaitu master. Lalu di sini kita hostname-nya kita ganti localhost. Lalu ini passwordnya sama aja 12345. Lalu ini nggak usah di apa-apain, langsung aja ke bagian bawah. Nah, di sini ada global privilege atau di checklist semua hak aksesnya. Nah, setelah kita checklist semua, setelah kita menceklis semua global hak aksesnya atau hak akses global, lalu kita go atau kita kirim. Setelah itu sudah jadi user akunnya master at localhost seperti ini. Lalu kita langsung aja install atau melakukan proses penginstalan Slim. Bagaimana caranya? Kita ketik di sini localhost / nama filenya tadi atau nama database-nya tadi, localhost /master. Nah, di sini maka akan muncul welcome to Slims 8 Acacia update 3. Di sini kita langsung klik let's start the installation. Lalu di sini new install. Kemudian ini database hostnya tetap aja diisi localhost. Lalu database name-nya sama master. Username-nya juga sama master. Passwordnya kita isi sama juga. Ini kita yes. Lalu ini admin, password kita isi admin juga. Setelah itu kita next. Nah, ini artinya kita sudah bisa melakukan proses instalasi Slim atau instalasi Slim sudah berhasil. Nah, lalu kita start the Slims. Nah, di sini adalah tampilan Slims yang akan kita gunakan nantinya. Di sini ada menu-menunya dari Slim, ada home, library, new, library information, location, member area, librarian, dan lain-lainnya. Dan itu artinya proses instalasi telah berhasil dilakukan. Dan langkah yang kedua yang saya akan lakukan adalah
migrasi data dari Slim Acacia yang lama ke Slim Acacia yang baru. Nah, caranya tuh yang pertama kita buka localhost, lalu kita membuka database Slims yang baru, yaitu yang master ini. Nah, lalu kita ke bagian bawah, kita klik check all, kemudian kita pilih semua kecuali MST server. Setelah itu kita klik with select, lalu kita pilih drop. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita klik yes. Nah, maka tinggal tersisa MST_servers. Nah, lalu kemudian kita buka database Slims yang lama, yaitu Perpusda. Ini Slims saya yang lama. Nah, di sini ada data-datanya. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita klik check all, kemudian kita klik semua. Ini di checklist semua kecuali yang MST servers. Nah, kemudian kita pilih with select, kita pilih export. Kemudian setelah kita export, kita klik di bagian sini, yaitu ada, kita klik book. Nah, kemudian di sini sudah mendownload perpusda.sql. Nah, di sini sudah di-download. Kemudian setelah itu kita klik bagian import. Kita masuk ke Slims yang baru dulu, lalu kita ke bagian import Slim yang baru, kemudian ke bagian import, lalu di sini klik choose file dan kita pilih file yang tadi sudah kita ekspor ya. Ini. Kemudian setelah kita pilih file, formatnya juga masih SQL. Kemudian kita klik go di sini. Prosesnya memang sedikit lama, jadi kita harus sabar menunggu proses ekspornya. Nah, ini udah bisa, import has been successful. Di sini kita bisa lihat strukturnya di sini. Nah, ini sudah masuk semua struktur dari yang kita ekspor tadi, sudah masuk ke Slims yang baru. Nah, cara melihatnya, nah, maka ini sudah masuk semua data-data atau file yang tadi ada di Slim yang lama sudah masuk ke Slim yang baru. Nah, tapi di sini karena cover bukunya itu masih kosong, kita bisa menambahkan cover bukunya dengan cara kita masuk ke Slims yang lama, yaitu Perpusda. Slims mana ini, terus kemudian kita klik bagian image, lalu dokumen. Nah, di sini itu adalah buku-buku yang saya udah input beserta juga gambar-gambarnya. Nah, di sini cara mengkopinya, kita tinggal copy aja, copy keseluruhan. Kemudian lalu kita
copy, lalu kita paste ke slims kita yang baru. Nah, kita paste di bagian ini. Nah, kalau udah, kita tinggal lihat ini buku yang sudah saya input ya. Nah, di sini ada beberapa buku yang covernya tidak muncul, itu mungkin dikarenakan ada kesalahan atau perbedaan ukuran ataupun jenis dari filenya itu, file fotonya itu sendiri. Nah, jadi kita lihat buku-bukunya di sini. Ada buku yang sudah ada ininya, covernya, tapi ada juga yang tidak muncul. Itu mungkin dikarenakan kesalahan ukuran ataupun perbedaan format gambarnya gitu. Nah, dengan begitu sudah bisa dikatakan bahwa kita telah melakukan migrasi data dari slims yang lama ke slims yang baru. Selanjutnya yang akan saya beritahu adalah tutorial mengenai bagaimana menyeting atau setting ulang slims yang baru kita buat tadi menjadi slims perpustakaan Universitas 11 Maret atau UNS. Nah, pertama ini saya akan menyeting bagian konten. Di sini kita klik sistem, lalu klik konten. Nah, di sini ada library information atau informasi tentang perpustakaan itu ya. Jadi seperti alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian kita sunting dulu, lalu kita ini klik tidak, lalu kita bisa isi sesuai dengan informasi Universitas 11 Maret ya. Di sini saya sudah mencari informasi tentang Universitas 11 Maret, jadi bisa langsung di copy. Saya sudah tuliskan di Word. Nah, di sini saya sudah tuliskan di Word mengenai informasi perpustakaannya. Kita bisa copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, di sini ini bisa disesuaikan, kayak misal kamu mau ini ditebalkan atau dimiringkan dan lain sebagainya. Ini ada jam kunjungnya juga dan lain sebagainya. Ada koleksi, ada keanggotaan, ada nomor telepon, ada fax juga, terus ada alamat dan jam kunjung. Nah, di sini lalu kita perbarui, konten data berhasil diperbarui. Nah, kemudian kita akan mencoba menambahkan data baru atau konten baru, yaitu tentang warta perpustakaan ya. Nah, di warta perpustakaan itu berisi tentang perpustakaan UNS. Nah, di sini saya juga sudah mencari berita mengenai UNS. Jadi saya tinggal ngopi lagi aja. Di sini kebetulan beritanya tentang ini. Nah, setelah itu di sini juga bisa, pokoknya kita edit aja sesuai yang kita mau. Di sini saya mau menuliskan update berita terkini gitu ya. Nah, terus setelah itu kita simpan. Nah, data konten berhasil disimpan. Nah, yang selanjutnya saya akan menambahkan konten yang ketiga mengenai selamat datang di perpustakaan gitu ya. Nah, di sini saya sudah isi juga, sudah isi di Word, sudah buat di Word. Ini diisi sambang perpus.
aja kalian mau ngisi apa. Di sini saya ngisi ini yang sudah saya buat tadi, tinggal saya copy paste aja di bagian sini. Nah ini bisa kayak kalian copy, terus bisa kalian mau ganti warna juga boleh banget, silahkan. Pokoknya kamu bisa kasihin sesuka dengan hati kamu. Nah ini di oke. Lalu yang terakhir saya akan memberitahu bagaimana cara mengganti pengaturan sistem. Nah di sini perpustakaannya saya ganti menjadi, saya tambahin ya, UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Terus di sini opak yang dimunculkan saya ganti 50 karena itu paling maksimal 50 ya. Terus habis itu di sini disesuaikan aja. Banyak yang saya sesuaikan dengan sistem theme-nya ini ya. Nah kemudian kalau udah kita simpan aja. Nah kemudian untuk melihat sudah berubah atau belum, tinggal kita keluar. Nah dan di sini kita masuk lagi. Nah, di sini sudah berganti menjadi UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Dan di sini ada buku-bukunya juga. Jadi sudah saya input dan ini sudah berganti menjadi bahasa Indonesia juga, kalau tadi saya sudah ganti jadi bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyeting dan mendesain kartu anggota perpustakaan. Nah, yang pertama kita masuk dulu sebagai admin. Di sini saya sudah masuk. Kemudian kita langsung ke bagian keanggotaan dan klik bagian kartu anggota. Nah, di sini ada anggota-anggota yang telah saya import sebelumnya karena saya sudah melakukan migrasi data dari Slim yang lama ke Slim yang baru. Jadi, anggota-anggota yang di Slim lama juga masuk ke Slim yang baru. Nah, di sini saya akan menyontohkan dengan anggota yang dari Slim lama. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menyeting dulu. Yang pertama kita klik bagian setelan atau pengaturan ini. Kemudian kita setting sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan perpustakaan yang kita inginkan. Nah, di sini yang pertama saya akan mengganti background. Bagaimana cara mengganti background? Yang pertama kalian download dulu gambar yang akan kalian ganti. Di sini saya sudah mencari background yang akan saya pakai sebagai kartu anggota dan juga logo dari UNS. Nah, di sini saya akan mengcopy background dan logo ini ke Slim saya yang baru. Nah, di file, kemudian di member card. Nah, kita copy di bagian sini, kita copy. Setelah itu kita paste, maksudnya setelah itu kita menuju ke Slim lagi dan kita ganti sesuai dengan nama yang ini tadi. Nah, ini tadi kan backgroundnya namanya BG. Nah, kita ganti juga namanya BG. Saya membuat untuk background depan dan belakang itu sama. Kemudian untuk logonya namanya itu logo, ini kan? Ya, logo. Setelah itu, nah di sini saya akan mengganti tulisan-tulisannya juga menjadi perpustakaan UNS. Nah, di sini yang pertama saya akan mengganti ini menjadi, ini kebetulan saya sudah membuat keyword, jadi tinggal di copy paste saja. Kemudian ini kita mau isi Universitas 11 Maret. Bawahnya lagi itu ketentuannya, yang biasanya kan di belakang kartu anggota tuh terdapat ketentuan dari masa berlaku kartu anggota itu ya. Sini nggak usah diisi, yang leader 2, terus langsung ke
bagian peraturan aja. Nah, di sini peraturannya kita isi dengan ini, ketentuan dari masa berlakunya kartu anggota, kemudian yang terakhir adalah alamat. Nah, di sini saya akan memasukkan alamat dari ONS. Alamat, terus kayak nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga nomor fax. Pokoknya yang kemudian setelah itu kita simpan. Oke. Setelah itu kita checklist. Kita di sini akan membuat, saya akan mencontohkan 6 buah kartu anggota, dimana ini saya checklist 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, setelah kita checklist, kita tambahkan dalam antrian, lalu kita oke. Lalu kita cetak kartu anggota. Nah, di sini sudah tampil. Nah, dan totalnya ada 1, 2, 3. Ini aja nih. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah ada 6 kartu anggota dan ada logonya juga, dan ini sudah saya setting menjadi kartu anggota perpustakaan UNS. Nah, lalu untuk melakukan untuk mencetaknya, kita akan bentuk menjadi PDF. Kita akan simpan menjadi PDF. Nah, ini kita print, kemudian kita save. Di sini saya akan memberi nama kartu anggota perpustakaan UNS. Nah, di sini PDF ya. Kemudian kita save. Nah, untuk melihat dan misalnya nanti kalian mau mencetak kartu anggota kalian bisa langsung search aja. Nah, ini bentar ya, ke halaman bukunya. Nah, ini adalah kartu anggota yang sudah saya buat tadi melalui Sling. Jadi seperti itu langkah-langkahnya dalam menyeting. Kemudian saya selanjutnya akan memperagakan bagaimana cara menginstal plugin barcode kode berwarna. Nah, di sini kita cari seperti tadi. Kemudian di sini saya sudah buka notepad-nya. Nah, di sini yang pertama, kopikan file item barcode generator logo ke dalam modus bibliografi. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke Sling kita, bagian modus bibliografi. Nah, kita copy di situ. Ini ya, sudah di copy. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya, tambahkan script di bawah ini di dalam file. Jadi kita buka filenya ini dulu di notepad. Setelah itu tambahkan script di bawah ini dalam file printed setting. Yang CPHP letaknya di bawah sendiri.
di copy ke letaknya bawah sendiri. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini sudah di copy. Setelah itu jangan lupa untuk di save. Kemudian setelah itu kita masuk ke step yang ketiga, yaitu silahkan timpa, kopikan file print setting PHP ke dalam admin modul bibliografi. Lalu kita masuk ke bibliografi lagi. Nah, kemudian replace di bagian sini. Jadi kita replace aja. Kemudian kita lanjut atau bisa mengubahnya dengan ini ya, memasukkan script ini di dalam Notepad++. Kemudian buatlah submenu pada menu bibliografi dengan cara menambahkan hal ini terletak di admin modus bibliografi. Submenu PHP, kita masuk ke submenu PHP. Itu ada di sini. Ada di bibliografi, benar di sini. Kita cari submenu. Lalu kita buka sub menu PHP ini di Notepad. Lalu kita masukkan ini. Bisa ditempatkan pada bagian paling bawah atau sesuai selera Anda. Bisa ditempatkan baris ke-38. Oke, di sini saya mau nyoba di baris ke-38 aja ya, mengikuti instruksi. Kita save, kemudian simpanlah, login ke Slim Anda sebagai, kemudian klik menu bibliografi. Kemudian ini ya, sudah ada print label barcode logo berwarna. Nah, cara untuk mencetak label kode berwarna, di sini kita bisa klik atau memilih buku yang akan kita cetak barcode-nya. Di sini saya akan mencetak 6 buah barcode. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah dalam antrian. Kemudian di sini kita bisa setting atau atur. Nah, ini sebelumnya saya telah mengatur bahwa di sini bagian barcode header 1 saya ganti PT Perpustakaan, header 2 Universitas 11 Maret, header 3 tamat dari Universitas 11 Maret. Simpan pengaturan. Kemudian cetak barcode terpilih. Nah, di sini kita bisa lihat ada barcode dan juga ada 6 buah barcode ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita bisa print. Nah, untuk melakukan print, klik print again. Di
sini kita bisa print. Nah, kita save dalam bentuk PDF. Misal barcode berwarna, lalu kita save. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke bagian download. Setelah itu kita klik barcode berwarna ini. Nah, kemudian ini tunggu sebentar ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah barcode yang bisa di print. Begitu langkah-langkahnya untuk membuat barcode logo berwarna. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menginstal plugin kartu bebas anggota. Nah, di sini yang pertama caranya kita langsung buka plugin yang sudah kita download, lalu kita ekstrak dulu. Kemudian kita bisa klik di sini, maka akan muncul cara melakukan installnya. Nah, yang pertama, tempatkan file free launch card dalam Slim ini. Ini bisa kita lewatin. Lalu yang kedua, copy paste file gambar logo 1 PNG dan TTD PNG ke Slim file. Jadi ini di copy, ke bagian file. Bagian sini lalu kemudian setelah itu kita bisa backup rename dulu file printed setting inc php rename. Sini kita akan dengan merename file printed setting terdapat di admin template. Admin template yang ini, nah ini bisa kita ganti. Nah, ini bisa kita ganti dengan yang ini. Ini bisa kita rename. Jadi seperti ini. Lalu kemudian kita copy yang dari kita, setelah itu kita tekan copy paste file print yang dari ini, yang dari
kemudian sini tadi. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita rename lagi di bagian sub PHP. Sublet PHP itu terdapat di admin modules membership. Modul membership. Nah, di sini kita rename kita tambahin asli. Kemudian kita copy yang ada di sini. Kita copy kartu bebas pustaka dan juga submenunya, submenu PHP yang dari sini. Kemudian kita pastekan ke slimnya. Nah, setelah itu jika sudah, silahkan mencoba. Mari kita coba buka ya. Letaknya ada di keanggotaan dan ini ada kartu bebas pustaka. Nah, bisa digunakan. Kemudian untuk mencoba kartu bebas pustaka, di sini saya akan menyetak kartu bebas pustaka untuk 2 anggota ya. Bagaimana hasil cetakannya biar kalian bisa mengerti. Ini kita klik dulu, kita tambahkan dalam antrian, lalu di OK. Nah, di sini kita cetak cetak kartu bebas pustaka. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini. Lalu kita print. Nah, ini kita save. Misal contohnya filenya PDF ya formatnya. Nah, setelah itu untuk melihat, misal kalian pengen melihat hasil downloadannya, kalian bisa buka download. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini. Nah, maka akan muncul kartu bebas pustaka untuk Noviana Widandom dan juga Dito Laksaramada. Seperti itu caranya untuk melakukan penginstalan dan juga cetak kartu bebas pustaka. Yang selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana menginstal plugin kotak saran. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka dulu. Ini sebenarnya saya sudah mengekstrak file dari plugin kotak saran ini. Kemudian setelah itu kita buka readme ini. Di sini berisi instruksi-instruksi yang harus kita lakukan apabila ingin menginstal plugin kotak saran. Nah, yang pertama itu kopikan file suggestion box config dan suggestion box insert, config dan insert ke dalam htdoc folder kita, folder slim kita ya. Config dan insert kita copy. Setelah kita copy, kita pastekan ke slim kita. Slim. Jadi sini ya. Sudah. Setelah itu atur konfigurasi pada file suggestion box config sesuai database Anda. Nah, di sini kita bisa menyesuaikannya kita buka ini dulu ya, config ini. Untuk
untuk konfigurasinya, nah ini kita isi sesuai dengan yang ada di Slim kita. Letaknya di ini ya, ini untuk menyamakan. Nah ini kita samakan di sini. Kita isi sesuai dengan database SIM kita ya. Setelah itu jangan lupa untuk di save. Kemudian sudah sama ya. Kemudian selanjutnya kopikan 4 file ini. Ini kita copy dulu. Kopikan 4 file di bawah ini yang terdapat di folder lib content ke folder lib content di Slim kita ya. Di paste. Kemudian bentar. Kemudian 4 file tadi kita paste di sini. Setelah itu kita tambahkan script CSS ini dalam file CSS. Contoh template yang ada template default. Kita buka Slim kita, terus ada template default, lalu CSS di sini. Ada ini ya, style CSS ini. Kita buka di Notepad. Kemudian ya kita disuruh menambahkan script ini. Di copy, ditambahkan di bagian paling bawah script. Kita paste, jangan lupa kita save. Kemudian setelah itu importlah file suggestion box. Kita pertama masuk ke localhost, kemudian kita buka database kita, kemudian kita import, choose file, dan di sini kita pilih file yang ini saya sudah keluarkan, suggestion box. Lalu kita go,
Kemudian setelah kita go, buatlah pintasan. Juga saya ambil word, index, template, ini ya, kita buka, kemudian menulis dapat ditambahkan di baris 69. Kita copy, kemudian kita paste di sini 69. Save. Setelah itu untuk save Acacia dapat menambahkan folder menu di bagian footer dengan cara menambahkan script di footer.php. Di dalam kita edit notepad, kemudian kita kopikan ini di baris 51. Kemudian setelah itu simpanlah, silahkan ditetapkan semoga berhasil. Sekarang kita buka sling kita, kemudian kita lihat di bagian opak. Nah, ini sudah muncul kritik sarannya tetapi tidak mau di saya sudah berhasil menginstal kotak saran dan kritik tetapi tidak bisa disimulasikan hasilnya. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial keanggotaan Slim. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat kelompok pengguna sistem. Yang pertama kita masuk dulu sebagai admin. Di sini saya sudah masuk sebagai admin. Terus habis itu kita ke bagian sistem, lalu klik kelompok pengguna. Nah, di sini kita buat tambah kelompok baru. Di sini saya akan membuat 3 tipe pustakawan, yaitu ada pustakawan pengolahan, pustakawan keanggotaan, dan juga pustakawan pengadaan. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat pustakawan pengolahan. Nah, di sini pustakawan pengolahan itu yang dilakukan adalah yang pertama bibliografi, yang kedua sirkulasi, kemudian ada master file dan juga pelaporan. Nah, kemudian setelah itu kita simpan, data kelompok berhasil disimpan. Lalu kemudian kita tambah kelompok baru. Yang kedua adalah pustakawan pengadaan. Nah, tugasnya itu adalah yang pertama bibliografi, lalu yang kedua master file, lalu inventarisasi dan juga pelaporan. Nah, lalu kita simpan. Dan yang terakhir adalah pustakawan keanggotaan. Nah, pustakawan keanggotaan ini memiliki tugas, yaitu di bagian keanggotaan tentunya, lalu di bagian master file, kemudian sistem,
simpan. Nah, di sini kita sudah membuat 3 pustakawan sesuai 3 jenis pustakawan, yaitu keanggotaan, pengadaan, dan juga pengolahan. Nah, di sini setelah itu kita bisa membuat masing-masing anggotanya 2. Jadi keanggotaan 2, pengadaan 2, pengolahan 2. Caranya klik sistem, kemudian pustakawan dan pengguna sistem. Tambah pengguna. Nah, di sini yang pertama saya akan memasukkan ini, bebas aja. Ini ya pustakawan, kemudian ini surelnya. Ini karena saya sudah pernah memasukkan data ini, jadi banyak yang sudah ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan foto juga yang telah kita cari di Google. Nah, di sini saya mau nyontohin ini. Kemudian setelah itu kita klik. Ini kita mau ke bagian pengolahan ya, pengolahan. Di sini kata sandi dan kita simpan. Nah, kemudian kita contoh lagi. Kemudian ada juga di sini dia punya YouTube. Kemudian ini saya masukkan gambar juga di sini, gambar yang telah saya cari. Ini pengolahan juga. Lalu kita simpan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat yang pengadaan. Nah, di sini kemudian di sini ada lagi YouTube. Kemudian kita masukkan gambarnya. Kemudian kita klik pustakawan pengadaan. Lalu kita simpan. Nah, kemudian maaf, ini ada kesalahan penulisan password. Kemudian selanjutnya kita akan buat lagi. Diisi sesuai dengan yang kalian inginkan.
bebas aja ya. Yang jelas sesuai dengan data pustakawan-pustakawannya gitu, disesuaikan aja. Kemudian yang terakhir saya akan buat pustakawan keanggotaan yang terakhir ya. Kemudian ini keanggotaan, dan yang terakhir dia sebagai pustakawan keanggotaan juga. Nah, ini sudah dibuat masing-masing dua, yaitu ada pustakawan keanggotaan, pustakawan pengadaan, dan juga pustakawan pengelola. Nah, kali ini saya akan lanjut mengenai tipe keanggotaan. Kalau tadi kan tipe pengguna sistem ya, yaitu ada pustakawan pengolahan, ada pustakawan pengadaan, dan juga pustakawan anggotaan. Nah, sekarang kita masuk ke tipe anggota. Nah, di sini yang pertama klik keanggotaan, lalu tipe anggota. Nah, di sini sebelumnya saya udah buat ini dari slim yang lama, udah saya rename supaya saya bisa menyontohkan. Jadi di sini tambah tipe anggota baru, lalu di sini kita dosen, tipe keanggotaan dosen, jumlah pinjaman 4, alamatnya 7, reservasi dimungkinkan, jumlah reservasi 2, masa keanggotaan yang hari kali perpanjang 1, denda per hari 1000 dan toleransi 1. Nah, di sini disimpan. Lalu yang kedua kita buat keanggotaannya adalah mahasiswa, sama di sini jumlah pinjaman juga 4, lamanya 7, reservasi dimungkinkan, jumlah reservasi 2, masa keanggotaannya 365 hari, kali perpanjangannya 1, denda per harinya 1000 dan toleransi keanggotaan juga 1. Nah, lalu yang ketiga adalah staff. Di sini juga sama, jumlah pinjamannya 4, lama pinjamannya 7 hari, reservasi dimungkinkan 2, jumlah reservasi 2, 35 hari, kali perpanjangan sekali, denda per hari 1000, lalu toleransi keterlambatan juga 1 kali. Nah, di sini disimpan. Nah, ini sudah jadi dosen, lalu mahasiswa, dan juga staff ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat anggotanya berdasarkan dengan tipe anggotanya, yaitu mahasiswa, dosen, dan juga mahasiswa, dosen, dan juga staff. Nah, di sini saya akan menginput 55 per tipe anggota ya. Nah, di sini kita tambah anggota. Di sini kita bisa memasukkan di sini bebas sih, kalian bisa buat
sesuka hati kalian. Ini disamain juga nggak masalah. Kemudian di sini institutnya udah 11 Maret dan dia tipenya adalah mahasiswa dan perempuan. Kemudian alamatnya ini bebas juga ya, disesuaikan dengan data anggota perpustakaan. Ini saya alamat suratnya saya samakan aja. Nomor teleponnya nomor identitasnya ini dikosongin. Kemudian kita pilih gambar. Nah, di sini gambarnya saya sudah mencari di Google ya, gambar kayak pas foto gitu. Setelah itu kita URL itu adalah email ya, email yang aktif. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita masuk lagi, kita tambah anggota lagi. Saya urutkan aja ya sesuai dengan datanya. Universitas 11 Maret, mahasiswa, alamatnya alamat suratnya saya samakan aja kayak alamat rumah. Kita pilih lagi. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tambah anggota lagi. Disesuaikan aja sama ya. Mahasiswa lagi, laki-laki.
pilih gambar. Sekarang cowok ya. Kemudian kita satu lagi, kedua lagi. Yang terakhir, kemudian ini tambah anggota yang mahasiswa yang terakhir. Ini disesuaikan aja sama keterangannya. Kita cari fotonya.
kita masukkan dan kita simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan dosen di sini. Saya pakai kode 101. Ini kebetulan saya sudah pernah mengisi, jadi tinggal di universitas. Sini dosen, alamatnya. Kemudian kita isi fotonya. Kita simpan. Bisa lagi. Hanya kalian sesuaikan aja ya guys. Kalau kalian bisa nomor teleponnya ini diisi aja sesuka kita setelah kita mengisi. Kita isi juga foto-fotonya dosennya. Isi
Disesuaikan aja ya. Ini yang terakhir. Sesuaikan aja ya data-datanya. Kita isi fotonya lagi.
menuju ke anggota yang terakhir, yaitu tipe anggota yang terakhir yaitu adalah staff. Nah, di sini saya akan menggunakan S01 untuk kodenya. Disesuaikan aja ya sama data-datanya, pokoknya disesuaikan. Stop. Saya juga sudah cari gambarnya. Simpan. Ini kita tambah lagi. Yang kedua, kemudian
kemudian yang selanjutnya kode posnya. Diisi maksudnya sesuai dengan data-data gitu ya, data-data apa, anggotanya gitu. Jadi saya udah membuatnya. Simpan, kemudian yang terakhir kalian isi sesuai dengan data-datanya ya. Ini saya sebelumnya udah membuat data-datanya itu sudah saya buat, jadi saya bisa langsung melihat, saya bisa langsung tulis sesuai dengan catatan saya. Nah, sini kita ambil foto yang terakhir ya, yang ditulis staff. Jadi di sini kalian bisa cari, kalian bisa masukin staff-staffnya, bisa masukin foto juga, bisa masukin
Nah, di sini sudah ada mahasiswa, dosen, dan juga staff yang sudah saya input sebanyak 15. Mahasiswa 5, dosen 5, dan staff 5.